Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kalau gitu langsung saya mulai saja ya. Halo, di kelas udah sampai mana ya? Baru sampai aturan rantai, Kak. Hmm. Oh iya, semester ini kan ngambil ini kan apa namanya geometri analitik kan ya? Iya, Kak. Udah sampai mana? Udah sampai koordinat-koordinat kayak bola, tabung gitu belum? Belum, Kak. Belum, oke. Nah, untuk kali ini pertemuan kali ini akan kita bahas itu ya, koordinat polar, tabung sama bola. Jadi ini sebenarnya sebagai permulaan nanti sebagai yang pertemuan selanjutnya yaitu integral rangkap. Jadi diperhatikan benar-benar ya. Terlihat belum? Sudah, Kak. Oke ya. Jadi pertama ini ada koordinat polar ya. Nah, di koordinat polar ini jadi di sini misalkan ada suatu titik ya. Sini titik misalkan titik koordinat kartesius ya. Misalnya di sini titik P X, Y di sini. Nah, dari sini eh, titik X, Y ini bisa kita rubah menjadi koordinat polar ya dan koordinat r, theta. Nah, di mana r-nya itu kalau kita hitung menggunakan Pitagoras, r-nya itu adalah jarak dari titik pusat ini ke titik P yang ada di sini. Jadi r-nya di sini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat diakarkan. Ya. Nah, untuk theta-nya itu adalah arcus tangan dari y per x ya. Bisa juga pakai itu atau misal kalau misal pakai cos juga bisa sih sebenarnya, tapi lebih kebanyakan pakainya arcus tangan ya. Nah, untuk dari koordinat polar ke koordinat kartesius tinggal berarti untuk x-nya itu adalah berarti dari sini ke sini ya, atau sama aja yang ini itu r cos theta ya. Kalau y-nya itu adalah r sin theta. Itu ya. Nah, untuk koordinat polar sendiri itu dia representasinya adalah sebuah lingkaran ya berjari-jari r yang berpusat di titik O ya, di titik 0 di sini 0,0. Nah, misalkan lingkaran tersebut dipartisi oleh persegi panjang seperti berikut. Jadi kayak ini adalah polar, adalah polarnya seperti ini. Ya, di sini seperti yang pada koordinat kartesius kan kita punya sebuah daerah terus kita partisi ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita partisi seperti ini. Kita partisi. Nah, sehingga di sini dapat ada partisi kecil ini. Jadi sini kita apa namanya kita kelihatan Kelihatan, Kak, tapi terlalu kecil. ya. Yang sampai sini ya tadi ya. Iya, Kak. Nah, jadi si daerahnya ini kita partisi kayak gini. Nah, ukuran dari partisinya ini kita cari luasnya menggunakan kita apa dekati sebagai luas persegi panjang. Nah, dengan uh, panjang yang bagian sebelah sini ini kita anggap uh, panjangnya persegi panjang. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa misalkan kita punya lingkaran, nah keliling lingkaran ini kan misalkan ini kan sudutnya 2pi ya. Jadi kalau misalnya keliling untuk sebagian saja itu berarti adalah misalkan sudutnya theta misalkan.
hanya bagian yang sebelah sini aja misalkan itu cari. Berarti kan sudutnya theta dikalikan R-nya ini, jari-jarinya. Berarti theta kali R. Nah, jadi kalau misalnya di sini tetanya ini adalah delta theta ya. Jadi antara sudut yang beta ini dikurangi sudut alfa ini. Jadi sudut bukan sorry. Ini sudut yang di sebelah sini ya, sudut yang membuat Nah, jadi sudut yang sebelah sini sama sebelah sini diselisihkan jadinya kan delta theta. Nah, dikalikan jari-jarinya dari sini ke sini. Jadi R delta theta. Untuk panjang yang sini. Nah, untuk panjang yang sebelah sini itu adalah delta R ya. Jadi luasnya ini adalah delta R kali delta theta. Jadi seperti itu. Itu ya. Nah, jadi untuk contohnya coba dikerjakan. Sudah nomor berapa ya? Misalkan nomor 1B lah. Misalkan itu dari kartesius ke polar. Berarti di situ x kuadrat plus y kuadrat itu jadinya apa? X kuadrat plus y kuadrat itu kan adalah kan kita tahu akar dari x kuadrat plus y kuadrat itu kan r kuadrat ya. R ya. Jadi akar R jadi R kuadrat ya. R kuadrat 94. Tadi kan kita tahu bahwa apa namanya? Ini ya. R itu sama akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Berarti x kuadrat plus y kuadratnya adalah R kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa rubah ini. Nah, untuk yang nomor, misalkan nomor C, berarti ini X ini juga dirubah dulu. Berarti X jadinya adalah R cos theta, Y ini R sin theta. Nah, kita rubah. Jadi ini dibentuk persamaan. Jadi semuanya harus dalam bentuk R sama theta. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini sama aja, cuman dari polar ke kartesius. Nah, berarti di sini misalnya contoh ya, yang R sama dengan 3 lah. Berarti ini kan R itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Di situ persamaan yang dalam koordinat kartesiusnya. Contoh nomor C misalkan. Berarti R ini dirubah dulu. R ini adalah apa? R ini adalah tadi akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, yang cos theta ini caranya bagaimana? Nah, kita tahu bahwa arcus tangen theta itu adalah Y per X. Berarti tangen theta adalah Y per X. Nah, dari situ kita sebenarnya nggak perlu dari sini, langsung dari sini. Nah, theta ini, cos theta ini berarti jadinya apa cos theta? Cos theta berarti X per R ya. Jadi dari sini ya. Cos theta jadinya X per R. Berarti dari sini diperoleh yang cos theta-nya ini adalah X per R. Jadi tinggal dimasukin R-nya itu adalah tadi apa R-nya? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi tinggal, pokoknya di sini harus dalam bentuk, semuanya harus dalam bentuk X dan Y. Kayak gitu. Itu ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, lanjut. Bentar. Ya, kita lanjut ya. Koordinat tabung. Yang selanjutnya koordinat tabung. Jadi, koordinat tabung di sini adalah representasi sebagai titik di 3 dimensi ya, atau di ruang. Nah, misalkan di sini titiknya itu adalah titik P, X, Y, Z ya, dalam koordinat kartesius. Nah, cara merubah ke koordinat polarnya ini adalah koordinat tabungnya ini adalah kita rubah menjadi koordinat R, theta, Z. Nah, caranya sama kayak yang polar tadi. Ya, cuma di sini ada Z-nya, yaitu ketinggian dari
titik tersebut. Jadi sama aja, ya. Cara merubahnya juga sama aja. Jadi Z-nya di sini nggak ngaruh apa-apa, gitu ya. Nah, representasi dari koordinat tabung ini ya berupa bagian dari tabung ya, yang berjari-jari ya, seperti itu. Nah, dari sini kita untuk seperti yang tadi, pola tadi, kita akan menghitung dari volume partisinya. Ini anggap ini partisinya dari si tabungnya ya. Kita anggap aja. Soalnya kalau misalnya kita partisi lagi, dalamnya agak sulit gambarnya. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa bagian yang bawah ini kan adalah bagian yang alasnya ini adalah bagian dari polarnya itu ya tadi kan ya. Sama kayak yang tadi. Berarti luasnya adalah R dr d theta. Itu untuk bawahnya. Nah, berarti luas alasnya adalah R dr d theta. Nah, dikalikan tingginya. Tingginya adalah delta Z. Berarti volume dari ini kita anggap dia sebagai balok. Ya, adalah R dr d theta sama dz. Kayak gini. Gitu ya. Nah, untuk contohnya yang misalkan nomor 1A. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ini berarti adalah R sama dengan 3 ya. Kan X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah R. Di sini di akar artinya X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Jadi di sini R kuadrat sama dengan 9. Gitu ya. Atau R sama dengan 9. Nah, jadi R sama dengan 9 ini bukan kalau dalam koordinat polar dia lingkaran. Tapi kalau sebenarnya dalam koordinat tabung dia berupa tabung ya. Jadi di alasnya itu lingkaran berjari-jari 3, di pusatnya 0,0010 di sini. Ya, di sini jari-jari lingkaran alasnya itu 3. Tingginya itu ya nggak terlalu hingga ya, nggak terbatas. Jadi sampai mana aja. Karena di sini nggak ada Z-nya. Ya. Nah, untuk yang ini X kuadrat plus Y kuadrat misalkan sama plus 4Z kuadrat. Berarti ini untuk X kuadrat plus Y kuadrat sendiri itu kan R kuadrat. Nah, Z kuadrat sendiri itu Z kuadrat tetap. Ya, jadi karena pada koordinat tabung Z-nya itu nggak dirubah sama sekali ya. Jadi tetap. Jadi sini adalah R kuadrat plus 4Z kuadrat sama dengan 10. Seperti itu ya. Nah, untuk yang nomor 2, berarti dari koordinat tabung ke koordinat kartesius. Lah, berarti di sini R kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Berarti R kuadrat ini harus dirubah dulu. Nah, Z kuadrat nggak perlu karena Z ini kan nggak dirubah ya. Kalau di koordinat tabung ke koordinat kartesius. Nah, yang kalau nomor B berarti R kuadrat ini dirubah. Nah, cos theta ini dirubah juga. Nah, tadi cos theta itu sama kayak X per R. Ya. Jadi R-nya nyari sini. Sebentar ini cos theta. Ya, X per R ya. Nah, yang R kuadratnya dirubah jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Kayak gitu ya. Nanti dihasilkan nanti ketemu. Oh, di sini harus dalam bentuk X sama Y sama Z saja. Kalau dari tabung ke kartesius. Kalau kartesius ke tabung berarti dia harus ada R, ada theta, dan ada juga Z. Ya, harus dalam bentuk itu maksudnya. Selain itu nggak boleh. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Kak. Oke. Selanjutnya koordinat bola. Jadi untuk koordinat bola ini sama ya seperti koordinat tabung, dia titik berada pada 3 dimensi. Nah, namun di sini perbedaannya di sini adalah koordinatnya ya. Di sini kalau tadi tabung itu R theta Z, kalau di sini rho theta sama V. Nah, di mana rho-nya ini adalah sudut yang dibentuk dari sumbu Z ke
garis yang ini dari titik pusat ke titik P-nya ini. Jadi dari sini ke sini sudutnya itu adalah V, ya. Sudut yang dibentuk oleh sumbu Z ke sini. Nah, untuk rho-nya ini adalah jari-jarinya dari titik pusat ke titik ini, titiknya dia. Itu adalah rho-nya. Nah, untuk tetanya itu sama kayak polar sama tabung tadi. Jadi sama dari sumbu X positif. Ini kan X positif ya. X positif ke sini, sudut ke sini. Jadi dari titik ini kita tarik tegak lurus ke sini, tegak lurus. Nah, kita punya sudut dari sini ke garis yang di sini. Itu tetanya. Seperti itu ya. Nah, untuk merubahnya, kalau di sini untuk X-nya itu adalah, kalau kita tahu bahwa X itu adalah, tadi adalah apa? R cos theta. Nah, dimana R itu adalah yang dari sini kan ya. Dari sini ke sini. Ini R. Berarti di sini R itu adalah sama kayak dari sini ke sini kan ya. Ini kan ya, sama kan ya. Nah, berarti kalau misalnya ini kita punya V di sini, sudut V di sini, berarti R ini adalah apa? Rho sin V, ya. Jadi R itu adalah rho sin V. Jadi awalnya itu R cos theta, jadi R-nya dirubah jadi rho sin V dikalikan, jadinya dikalikan cos theta. Jadi ini R-nya ini. Ya. Jadi rho sin V cos theta. Jadi X-nya itu adalah kalau dalam koordinat bola itu jadi rho sin V cos theta. Nah, untuk yang Y juga sama. Dia R sin theta, berarti R itu adalah rho sin V dikalikan sin theta. Gitu ya. Nah, untuk Z-nya itu adalah dari sini ke sini atau dari sini dari titik A ke titik P ini. Ini kan adalah ketinggian dari titik si P-nya ini. Ya, jadi Z-nya di sini. Jadi dari sini ke atas ini adalah Z. Nah, Z-nya ini adalah rho cos V, ya. Karena dia di samping sudutnya V. Di rho cos V. Gitu. Nah, untuk dari bola ke kartesius, berarti dia jadinya rho itu adalah cara menghitungnya ya X kuadrat, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk theta juga masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk yang V itu arkes tangan dari ini. Dari, kalau dari sini kan tangannya V ini adalah R per Z ya. Depan per samping. Berarti R-nya di sini nih R kan ya. Panjang ini kan R sama kayak ini. Dibagi Z. Nah, di mana R-nya itu adalah tadi kalau menggunakan apa tadi yang pola tadi atau tabung kan dia X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi V-nya ini adalah arkes tangan dari akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dibagi Z. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, untuk representasinya juga sama aja. Jadi kita akan menghitung nih volume dari si partisinya. Ini anggap ini partisi dari bolanya lah. Nah, dari rho sama dengan A sampai rho sama dengan B. Dari theta sama dengan alpha sampai theta sama dengan beta. Nah, dan V-nya itu dari delta sampai gamma. Nah, untuk menghitung ini kita anggap dia sebagai tabung ya. Tidak ada anggap tabung. Berarti di sini misalnya di sini ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Nah, jadi di sini kita anggap di sini panjangnya ini. Kalau kita hitung ini panjangnya ini bagaimana? Nah, berarti panjangnya ini itu sama kayak pada saat koordinat polar, namun jari-jarinya adalah rho. Jadi kita anggap lingkaran yang ngadepnya mirip berdiri gitu. Jadi sama aja. Jadi di sini untuk di sini, tapi sudutnya adalah sudut V. Ya. Jadi di sini panjang ini adalah rho
delta V, ya. Rho kali delta V untuk yang di sebelah sini. Nah, untuk yang sebelah sini, ini lebarnya misalkan di sini, berarti di sini panjang di sini kan sama aja kayak yang di sini ya. Sama aja ya. Karena dia kan sebenarnya ini adalah bentuknya lingkaran ya ini sebenarnya. Yang dari sini ini kita bentuk ini sebenarnya lingkaran ini kan sebenarnya irisan dari bola ini lingkaran ya. Cuman yang berdiri lingkarannya. Nah, berarti dari sini sama nih. Jadi kita pakai yang pada saat polar ininya apa? Tapi di sini jari-jarinya itu adalah rho. Jadinya rho d theta. Delta theta, sorry. Rho delta theta. Nah, untuk yang tingginya, dari sini ke sini, atau dari sini ke sini lah sama aja. Nah, ini kalau misalnya ini kita tarik, apa namanya, kita coba, kalau kita coba proyeksikan ke bawah sini, ya kan di sini. Ini juga sama. Nah, kita cari panjang yang sebelah sini nih. Jadi kita mencari panjang ini sama aja kayak mencari panjang ini. Nah, untuk mencari panjang ini bagaimana? Jadi kita tahu bahwa di sini sudutnya adalah theta ya, delta theta. Sebentar, kok ini ada yang salah nggak? Oh, salah ya ini. Sebentar. Sebentar. Dan ini salah ini. Yang bagian sini bener lah. Yang bagian sini adalah rho delta V ini udah benar. Nah, untuk yang bagian sebelah sini, ini sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah delta rho ya, panjangnya ya. Sorry. Nggak ada ininya. Jadi ini selisih dari jari-jari ya. Jadi antara rho sama dengan B sama rho sama dengan A. Jadi ini delta rho ini, sorry. Delta rho. Nah, untuk yang sebelah sini, itu kita gunakan pada saat koordinat polar itu. Nah, untuk yang sebelah sini, kalau misal kita tadi kita lihat pada saat tabung atau polar atau tabung lah. Berarti di sini panjang dari sini jadi jari-jari yang kita pakai itu adalah yang dari sini ke sebelah sini nih, ke titik yang di sini. Nah, dari sini ke sini itu adalah sama aja dari sini, pokoknya dari mana lah di sini pokoknya ke titik yang ada di sini. Gitu. Jadi sama aja. Nah, berarti dari sini ke sini sama aja dari sini ke sini. Nah, kita tahu bahwa sudut yang dari sini, dari sumbu Z ini ke garis yang ini itu adalah V ya. V berarti untuk apa? Untuk panjang ini berarti apa? Rho, dimana dari sini ke sini adalah rho kali sin V ya. Rho kali sin V itu dulu jari-jarinya. Nah, berarti kalau kita gunakan sifat yang tadi yang pakai lingkaran tadi, kalau misalnya kita punya sudut di sini berarti panjang dari sini ke sini adalah jari-jarinya ini dikalikan delta yang di sini sudutnya apa. Nah, berarti sini jari-jarinya adalah yang ini. Sudutnya adalah yang dari sini ke sebelah sini nih. Dari garis ini ke garis yang sebelah sini. Berarti sudutnya itu adalah delta theta. Nah, jari-jarinya tadi adalah rho sin V. Jadi untuk panjang yang ini itu adalah
rho sin V kali delta theta. Itu ya. Nah, jadi untuk volume dari balok partisi ini kalau misalnya kita anggap dia sebagai balok, jadi jadinya adalah volumenya tinggal dikalikan semuanya. Jadinya rho kuadrat sin V kali delta rho, delta theta, delta V. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk contohnya sama lah seperti yang tadi caranya ya, tinggal dirubah aja menggunakan rumus yang ada di sini ya, tinggal dirubah. Jadi intinya kalau misalnya kita rubah dari kartesius ke bola, berarti di persamaan akhirnya nanti itu harus dalam bentuk rho, theta maupun v. Jadi nggak boleh ada yang lain, kayak misal masih ada x-nya lah, itu nggak boleh, gitu ya. Dia harus dalam bentuk rho, theta atau v-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari bola ke kartesius ya berarti harus dalam bentuk x, y, dan z. Gitu ya. Jadi jangan ada yang lainnya. Nah, contohnya lah misalkan yang ini. V sama dengan pi per 6. Nah, kita tahu bahwa V itu adalah apa? Nah, V itu adalah ini, arkes tangan ini. Jadi kita tinggal merubah dulu. V-nya itu adalah itu. Nanti pasti ketemu. Ya gitu ya. Arkes tangan dari tadi itu. Nah, berarti nanti dalamnya ini itu adalah tangan dari pi per 6. Ya, itu yang cross ke sana. Jadi tangan pi per 6. Ini ketemu persamaannya. Ya gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini hubungan antara koordinat tabung dengan bola. Jadi selain tadi kita punya dari kartesius ke polar, kartesius ke tabung, kartesius ke bola. Nah, di sini ada antara tabung dengan bola. Jadi di sini untuk tabung ke bola, nah untuk R-nya ini tadi kan sudah ya, yaitu R sin V ya. Jadi tadi kan sudah dicampur disinggung juga, R-nya itu adalah rho sin V. Nah, untuk Z-nya itu adalah rho cos V. Jadi sudah kan ya Z-nya di sini ya. Yang ini. Nah, untuk dari bola ke tabung itu jadi rho itu sama dengan akar dari R kuadrat plus Z kuadrat. Kenapa? Karena kan tadi rho itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, di mana X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah R kuadrat kan ya di koordinat tabung. Jadi tinggal di seperti ini jadinya. Nah, untuk V-nya adalah arkes tangan dari R per Z. Nah, kita tahu bahwa tadi V-nya itu adalah arkes tangan dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di mana akar X kuadrat plus Y kuadratnya adalah R. Gitu ya. Jadi, ini. Nah, untuk contoh soalnya lah coba dicoba sendiri ya. Jadi sama aja caranya, kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Kak. Oke, kalau belum. Saya udah sampai sini saja. Jadi, untuk yang materi ini sebenarnya seharusnya sudah di GA ya, tapi kalau zaman dulu kan GA-nya kan semester 1 ya. Jadi pasti sudah dapat. Tapi karena ini karena baru diambil semester ini ya nggak apa-apa dijelasin juga dulu. Jadi karena ini nanti akan dipakai di pertemuan selanjutnya yang di integral rangkap nanti. Kayak gitu. Ya dipelajari benar-benar kalau misalnya nanti ada yang kurang paham penjelasan saya. Udah nggak ada yang nanya lagi? Yang nggak bisa ngerjakan main tugasnya mungkin nanya-nanya.
Ayo, Ayo, nggak ada yang nanya. apa-apa tanya aja daripada ntar nggak paham. Jadi intinya tuh di sini tuh yang ini ya, yang tadi yang menghitung luasannya tadi itu ya sebenarnya itu nggak terlalu perlu untuk penurunannya. Yang penting paham aja. Karena nanti yang dipakai itu hanya yang hasil akhirnya itu. Jadi hasil akhir volume partisinya tadi itu nanti akan digunakan untuk di integral rangkapnya. Jadi untuk integral rangkapnya nanti akan digunakan. Di GA baru sampai ini ya, baru sampai polar doang ya. Iya, Kak. Hmm. Nah, coba ini, eh coba nih salah satu coba ngerjakan. Ini coba nomor berapa ya misalkan? Ini dulu misalkan. Coba nomor 2P. Coba, ada yang bisa nggak ngerjakan? Nomor 2P. Mana itu? Ayo. Nah, sebenarnya ini tinggal di ini aja sih. Jadi, ini kan R cos theta kuadrat ya. Ini kan berarti kan tinggal kayak R cos theta kuadrat ini ya. Nah, berarti R cos theta itu tadi apa? Kalau misalnya dari tabung ke kartesius ya. Ini adalah X ya. X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi persamaan kartesiusnya adalah kayak gini. Jadi nanti kadang-kadang ada yang kita nggak perlu lah kayak di akar itu dipindahin misalkan kayak contoh koordinat polar kan kadang-kadang ada yang dia R sama dengan berapa, R sama dengan berapa kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang juga kita nggak langsung apa ya nggak perlu kayak dirubah jadi R sama dengan sekian, R sama dengan fungsi dari theta gitu nggak perlu. Nah, ada kalanya nggak perlu gitu. Nah, contohnya misalkan kayak yang nah ya misalkan nah misalkan nomor ini yang nomor C ini satu C ini ya satu C ini ya X min 3Y plus 2. Nah berarti X-nya itu adalah
R cos theta. R cos theta kuadrat ya. Kan X kuadrat dikurangi 3Y berarti dikurangi 3 kali R sin theta ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kayak gini sebenarnya udah cukup ya kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini persamaannya kan sebenarnya bisa pakai sebenarnya kalau misalnya dilihat persamaan bentuk persamaannya ini kan adalah cos kuadrat theta kali R kuadrat dikurangi 3 sin theta kali R tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita perhatikan persamaan ini kan bisa kita sebenarnya dilihat dari persamaannya ya. Bentuk persamaannya kan ini bisa kita cari R-nya, R sama dengannya menggunakan apa? Kira-kira. Menggunakan ini, rumus ABC ya. Nah, ini kan fungsi kuadrat jadinya bentuknya. Cuman memang dilihat dari sekilas memang ya kayak gitu, tapi kita nggak bisa kayak gitu. Nanti jadi salah. Bentuk persamaannya jadi beda nanti hasilnya. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Jadi sudah biar kayak gini, biarkan kayak gini. Kalau misalnya bentuknya sulit atau apa, bentuknya seperti ini sudah cukup. Gitu. Yang penting semuanya sudah dalam bentuk R sama theta. Kayak gitu. Kalau misalnya dari kartesius ke polar ya. Kalau misalnya dari kartesius ke tabung berarti ya kalau misalnya dia sudah dalam bentuk R, theta, dan Z ya sudah kayak gitu. Jadi tidak perlu kayak di misalkan yang kalau misalnya ribet ya, kalau misalnya ribet, kalau misalnya dia masih bisa disederhanakan bentuknya ya disederhanakan kayak gitu. Nah contoh lagi misalkan ada yang ini nih, contoh lah yang nomor ini nih, nomor B. Nah ini kan R kuadrat sama dengan 4. Nah ini sebenarnya kan bisa dirubah lagi ya, jadinya R sama dengan 2. Kira-kira di sini pakai plus minus apa enggak? Nah, balik lagi dari sini. Jadi di sini kalau untuk polar atau tabung atau bola itu enggak perlu pakai plus minus ya, enggak perlu. Jadi karena nanti R ini sudah pasti ada yang negatif juga hasilnya nanti. Jadi enggak perlu dikasih negatif lagi di situ. Jadi R sama dengan 2 ini artinya adalah lingkaran yang berjari-jari 2. Maksudnya seperti itu. Berpusat di titik 0,0, jari-jarinya 2. Seperti itu. Jadi untuk dari sini, jadi kan R itu kan ada dari titik pusat ke titik-titik yang ada di sini, di lingkaran ini. Nah semuanya kan panjangnya 2 jaraknya. Jadi R sama dengan 2. Jadi bukan negatif 2. Gitu. Nah, tapi beda artinya kalau semisal memang itu udah kondisinya memang negatif. Kayak gitu. Nah itu enggak masalah. Gitu ya. Nah, misalnya contoh yang nomor A, 1A. Nah, ini kan ada Y sama dengan min 2. Nah, di mana Y-nya itu kan adalah R cos R cos R sin theta ya. R sin theta ya. Nah, jadi dia R sin theta sama dengan min 2. Nah, mau nggak mau kan di sini adalah R sama dengan min 2, 1 per sin. 1 per sin itu adalah second. Kosekan, sorry. Kosekan. Nah, di sini udah ada tanda negatifnya. Jadi nggak masalah, kayak gitu, biarin aja. Kalau kayak gini memang sudah dari sananya ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk fungsi kuadrat, kalau misalnya kita akatkan, nggak perlu ada negatifnya. Kita ambil yang positif saja.
Kayak gitu ya. Nah, jadi ini artinya negatif itu kan artinya berlawanan ya. Kayak misalkan kalau misalkan R sama dengan 2 itu ke sana. Nah, jadi di sini tergantung tetanya ya. Jadi tetanya kemana? Jadi maksudnya kalau misalnya R-nya biasanya kalau misal R-nya itu negatif, biasanya dia berkebalikan tergantung tetanya. Misalkan tetanya 30, misalkan di sini 30 ini di sini ya. Tetanya 30 nih di sini nih. Ya. Berarti kalau misalnya R-nya negatif, berarti dia adalah kebalikan di sini. Jadi sudutnya adalah yang di sebelah sini. Jadi ibarat kayak dicerminkan terhadap titik 0,0. Jadi kayak gitu ya. Jadi suatu titik yang ada di sini kita cerminkan terhadap 0, jadi di sini kalau R-nya negatif, nah kalau misalnya apa namanya, contoh lah, misalnya gini, R sama dengan, atau koordinatnya R koma, R koma sih, dan R koma tetanya itu adalah 2, pi per 6 ya, tadi 30 ya. Itu berarti titiknya kan ada di sana. Lah berarti kalau misal ini R-nya negatif, min 2 kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita min 2, jadi misalnya maunya di sebelah sini. Di sebelah gini ya, di sebelah sini misalkan. Maunya di sebelah sini. Berarti sudutnya adalah yang dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Berarti adalah ya 180 tambah 30 derajat. Kayak gitu. Jadi sudutnya adalah yang itu. Ya. Jadi ibarat kayak titik yang di sini, titik yang di sebelah sini, ini kita cerminkan terhadap titik yang pusatnya di 0,0. Kayak gitu. Nah, jadi jangan diambil yang negatif ya. Kalau misal dia apa namanya, kayak gini, nah, R kuadrat plus sama dengan 4. Nah, ini kan di akar kan jadi ada plus minus 2. Ya kan, plus minus 2. Nah, itu diambil positif aja. Jadi yang negatif tidak perlu diambil. Karena sebenarnya negatif kan di kebalikannya gitu kan. Nah, jadi sama aja gitu loh. Jadi artinya positif atau negatif itu artinya adalah arahnya. Kalau misalnya negatif berarti dia berlawanan arah. Gitu. Jadi di sininya. Jadi nanti kalau misalnya kita tulis plus minus ya, jadi nanti kehitung 2 kali kan ibaratnya. Jadi yang plus 2 dia ke sini. Nanti yang negatif 2 dia juga ke sini. Jadi kayak apa sih? Double jadi hitung bersamanya kan ya. Kayak gitu. Oke ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi untuk row juga sama ya. Nanti di koordinat bola juga sama. Jadi ambil yang positif aja. Gitu. Karena row itu kan jari-jari dari bolanya itu. Jadi jangan diambil yang positif aja. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada sih, Kak. Ntar mau baca-baca lagi. Ya oke. Nanti ditanyain aja kalau misalnya masih ada yang nggak paham ya. Nah, yaudah, kalau gitu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Oh ya, kalian ini UTS-nya berarti hari Senin ya, kalkulus ya? Iya, Kak. Oke, nanti coba saya share ini apa soal UTS tahun lalu ya.
untuk dipelajari. Gitu. Oke, kalau gitu untuk teman kali ini kita cukupkan sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Terima kasih. Sebentar, jangan keluar dulu. Sebentar. Jangan keluar dulu sebentar. Mau di SS dulu. Ya. Udah. Oke.